Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat mengerjakan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Selawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya membawakan ceramah yang bertemakan tentang salat. Salat merupakan amalan ibadah yang sifatnya wajib bagi umat Islam karena akan diperhitungkan kelak di akhir. Selain itu, salat juga menjadi amalan penting dan paling utama setelah dua kalimat syahadat. Bagi umat muslim sendiri, salat tidak hanya sekedar gerakan, namun juga menjadi sebuah ibadah yang menjadi dan memberikan bagi umat muslim sendiri, salat tidak hanya sekedar gerakan, namun juga menjadi sebuah ibadah yang bisa memberikan rasa aman dan tenang pada hati dan pikiran. Dengan melaksanakan ibadah salat, umat muslim juga dapat terhindar dari segala perbuatan keji, menghapus perbuatan dosa, serta meningkatkan derajat mereka. Mengingat pentingnya ibadah salat, banyak ustadz menjadikannya tema ceramah sebagai bentuk pengingat kepada jamaahnya. Melalui perintah salat yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang membawa Nabi Muhammad SAW terbang ke langit Sidratul Muntaha. Perintah salat sifatnya berproses dan berkelanjutan, di mana pada awal adalah 50 waktu sehari semalam, kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu saja dengan pelaksanaan yang sudah disesuaikan. Ini menjadi wajib dilaksanakan sebagai rukun Islam dan berat hukumnya bagi orang yang telah meninggalkan salat. Salat merupakan tiang agama bagi seorang muslim. Salat juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan waktu yang sudah ditentukan. Mendirikan salat 5 waktu merupakan hal yang sangat penting. Hal ini akan menjadi pertanggungjawaban pertama yang akan diminta Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia akan celaka. Menjalankan salat adalah kewajiban bagi semua orang yang beragama Islam. Namun dalam menjalankan ibadah tersebut harus dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan, sehingga dapat terhindar dari orang-orang yang tergolong lalai dalam menjaga salatnya. Mengingat betapa pentingnya salat, maka orang yang sedang sakit pun diwajibkan salat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala salat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan salat. Salat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5 Allah berfirman yang artinya, celakalah mereka yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan salat maka akan celaka dan rugi. Jika salat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila salatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Salat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan salat di rumah. Salat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ankabut, dan demikian seorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan dan lain-lain. Jika kehidupan kita ingin bahagia dan ingin mendapatkan ketenangan, maka dirikanlah salat dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan yang kita jalani penuh dengan keberkahan.
Dan jangan jadikan sholat sebagai patokan semata untuk mendapatkan pahala, namun jadikanlah sholat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sadar kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah, maka kita harus mengagungkan Allah dengan melaksanakan perintahnya. Dan jika kehidupan kita penuh kekacauan dan kehancuran, maka ingatlah Allah dan laksanakanlah sholat. Insya Allah kehidupan kita akan jadi jauh lebih baik. Seperti janji Allah dalam Al-Quran, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.